ya. Oke, ya udah, kita lanjut langsung ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, di mana nomor 5 itu katanya dari ini pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ya, kita bilang pertidaksamaan kuadrat juga enggak, ada pertidaksamaan akar ya, dalam bentuk akar atau pertidaksamaan rasional. Oke, jadi mau persamaan apapun yang penting konsep dasarnya kalian harus paham. Nah, untuk soal model nomor 5 ini kalian mungkin kalau yang mau langsung ngerjain alias dalam bentuk pertidaksamaan yang monggo, atau mau ngikutin cara saya juga boleh, karena jujur kalau untuk pertidaksamaan ini saya lebih cenderung atau lebih suka kalau misalnya kita rubah dulu soalnya dalam bentuk sama dengan. Karena apa? Yang penting minimal kita tahu aja dulu nilai X yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan ini, supaya tidak memenuhi si ininya. Karena berhubung sama dengan ya udah pas banget kan. Kalau nggak ada sama dengannya ya no problem. Cuman bedanya kalau di soalnya tidak sama dengan, berarti apa yang kita dapat nilai X-nya itu nggak boleh dipakai ya, alias nggak ada sama dengannya. Misal X sama dengan 5 tapi di soalnya nggak ada sama dengan, berarti bisa lebih besar 5 atau lebih kecil 5. Tapi kalau di soalnya ada sama dengan juga, berarti X lebih besar sama dengan 5 atau X lebih kecil daripada sama dengan 5. Oke, jadi kita rubah dulu. X kuadrat tambah X tambah 1 dikalikan dengan akar dari X tambah 1 per 3X kuadrat dikurang 4X tambah 1 dikali akar 5 kurang X lebih sama dengan 0. Oke, untuk soal seperti ini sebenarnya gampang. Cuman kalau meremehkan ini bahaya akibatnya. Kenapa? Karena biasanya untuk soal-soal seperti ini yang biasa sering terjadi kelupaan adalah syarat-syarat tambahan ya. Oke, jadi kalau dilihat dari soal ini berarti yang kan gini logikanya. Atas dibagi bawah supaya hasilnya 0, simpelnya adalah pasti kita bikin adalah X kuadrat tambah X tambah 1 alias yang di atasnya dikali X tambah 1 itu pasti harus sama dengan 0. Sesuai dengan soalnya ya. Karena mau angka berapapun di bawah, kalau di atasnya 0 hasilnya 0. Oke. Ya udah, berarti ini bakal ada dua jawaban. Yang pertama adalah kalau X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0, ya tambah 1 sama dengan 0, atau akar X tambah 1 itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek dulu untuk X kuadrat tambah 1. Coba cari yang dikali hasilnya 1 kalau ditambahin hasilnya 1. Oh, nggak ada. Terus kalau nggak ada, apakah misalnya ini kita harus pakai rumus ABC? Wait. Kalau nggak ketemu, jangan lupa kita harus cek diskriminan dulu. Kali aja emang sengaja nggak diadain. B kuadrat kurang 4AC. Berarti ini 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1. Ternyata jawabannya adalah min 3. Karena lebih kecil 0 berarti tidak ada akar. Atau tidak ada penyelesaian ya. Tidak ada penyelesaian. Berarti di sini no problem R-nya. Nilai untuk untuk di sini tidak ada nilai yang memenuhi. Alias berarti kalau kita bisa bilang daerah domainnya itu semua nilai X berlaku di sini. Nggak tanpa terkecuali. Tapi kalau yang di sebelah kanan, kita pangkatin 2 kiri, ya. Kita pangkatin 2 kiri, kita pangkatin 2 kanan. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Berarti dari soal yang ini, kita cuma dapat satu nilai X. Yaitu adalah X sama dengan min 1. Nah, terus kok kalau misalnya cuma 1 kan, kalau lebih besar lebih kecil kan pasti jawabannya tak hingga. Kok ada angka 1 sampai 5? Apakah mungkin jawabannya penuh juga kayak tadi nomor 4? Oke, jangan lupa syarat tambahan. Pertama, syarat tambahan yang harus kita lakukan atau kita cek adalah syarat akar. Di sini karena ada syarat akar ya. Syarat akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Harus lebih besar sama dengan 0. Yang pertama adalah akar X min 1, akar X tambah 1. Berarti dari sini kita bisa bilang bahwa X tambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti karena berhubung kita bikin sama dengan aja dulu ya, biar adil. Di atas masa kita bikin sama dengan, di bawah tidak sama dengan gitu kan. X sama dengan min 1.
Kemudian yang kedua adalah akar dari 5 kurang X. Sehingga kalau kita bisa bilang 5 dikurang X itu, yang 5 dikurang X itu lebih besar sama dengan 0. X, kita bikin dulu sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Habis itu cuma ini doang? No, masih ada lagi. Ya, tidak. Masih ada lagi yang ketiga adalah apa? Syarat penyebut. Tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya siapa? 3x kuadrat tak dikurang 4x tambah 1 dikalikan dengan akar 5 kurang x itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berhubung ini kita bikin sama dengan 0 dulu aja ya. Jadinya 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 dikali akar 5 kurang x sama dengan 0. Berarti di sini sama kayak tadi. Di sini akar 5 kurang x sama dengan 0. Berarti kalau kita lanjutkan jadinya pangkat 2 kiri pangkat 2 kanan, sehingga jadinya 5 kurang x itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang di sebelah kiri, 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Coba kita cek dulu. Kalau kita kalikan dengan biasa. Nah, ini kalau difaktorin ada, yaitu adalah 3x min 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Dapat dari mana? Ya udah, coret-coretan dulu ya. 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Kita kalikan dulu. Koefisiennya angkanya aja ya. Nah, tinggal dikali. Berarti min 3 min 1. Berarti 1/3 dikali 3x min 3 dikalikan dengan 3x min 1. Sehingga ini 1, ini 1, 1. Sehingga x kurang 1 jadi 3x kurang 1. Seperti itu ya. Oke, yaudah. Berarti di sini bakal ada dua nilai lagi di sini. 3x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1/3. X kurang 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan 1. Sehingga dari sini kita punya dapat beberapa nilai ya. Yang pertama di sini ya. Pertama 1, min 1. Nah, min 1 berhubung udah sama, kita sebutinnya sekali aja ya. Ini nggak usah kita pakai. Kita tetap pakai. Nah, 5-nya ada 2, ada 1, sama 1/3. Berarti yang kita tulis ada cukup ini, 1/3, 1, 5, dan min 1 saja. Kita bikin dalam garis bilangan, ya. Dari paling kecil dulu, yaitu adalah min 1. Nah, untuk boleh apa enggaknya kita cek dulu. Min 1 itu punya wilayah, untuk punya x min 1 itu ada di sini dan di sini. Kita cek dulu. Di soal sini boleh sama dengan enggak? Boleh ya, boleh ada sama dengannya di sini. Karena kan satu ini ngikutin soal. Nah, ternyata boleh sama dengan. Oke. Kemudian di sini x min 1 di sini dapat dari yang di sini. Ternyata boleh sama dengan juga. Ya udah, berarti kesimpulannya min 1 boleh kita pakai. Nah, jadi bulatnya itu ada isinya, min 1. Ya. Kemudian lanjut lagi. Habis min 1 berarti 1/3 dulu ya. Oke. Kita tulis dulu aja angka-angkanya dulu. 1/3, 1, dan 5. Nah, 1/3 itu cuma berasal dari sini. Dan di sini tidak boleh sama dengan 0, alias x-nya itu tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 1/3. Berarti 1/3 nggak boleh dipakai, berarti bulatnya nggak ada isinya. Untuk 1 di sini boleh, nggak boleh. Di sini nggak boleh ya, ya udah fix nggak boleh. Kemudian yang 5 di sini nggak boleh. Ya karena masih di sini dapatnya dari sini. Tapi kalau yang 5 di sini dapatnya dari yang sama dengan. Berarti biar adil, berarti nggak boleh sama dengan dong. Karena kalau misalnya pakai sama dengan, yang ini nggak bisa kita pakai. Ya udah, ternyata kalau kita coba cek jawabannya masing-masing, ini terserah ya, mau cek jawabannya, mau nyoba ceknya itu, di sini kan ada berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 wilayah. Yang satu adalah x lebih kecil sama dengan min 1. Kita pilih x sama dengan min 2. Nah, kira-kira ada nggak sih yang kita bisa, maksudnya contoh dari yang nggak bisa kita pakai? Nah,
Kalau untuk yang pertama, yang pasti fix nggak bisa kita pakai adalah di sini. Karena kalau kita masukin di sini nggak bisa ya. Jadi semuanya harus memenuhi semua nih dari yang kita coba. Kalau di sini di atasnya doang bisa, tapi di sini nggak bisa, nggak boleh. Begitu juga kalau di sininya nggak bisa, di sininya bisa juga sama. Jadi tiga-tiganya ini harus ada semua, harus bisa pakai. Jadi di sini nggak bisa dipakai kalau cuman di posisi yang kedua, yang syarat akar ya. Oke, berarti di sini nggak boleh kita pakai. Kemudian yang kedua, min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 1/3. Berarti kita pilih X-nya 0 aja. Nah, sekarang kalau kita masukin 0, untuk di sini, untuk di sini dulu ya, bisa dihasilin? Bisa. Jadi syarat akar sama syarat penyebut ini yang penting bisa dihasilin aja dulu apa enggak. Nah, ini bisa juga dihasilin. Ini bisa dihasilin juga ya. Nah, bisa dihasilin juga berarti no problem, berarti ada masalah di nomor 1 doang. Jadi kalau kita masukin 0 tambah 0 tambah 1 dikali akar 0 tambah 1 per 0 dikurang 0 ditambah 1 dikali akar 5. Jadi kita masukin aja ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ya, 1 kuadrat ya. 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 dikali akar 1 tambah 1 per 3 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 1 dikali akar 5 kurang 1. Ini hasil apakah lebih besar sama dengan 0? Ya, betul ya. Karena di sini di atasnya aja positif, bawahnya juga positif. Berarti kalau di hasil 3 dikurang 4, oh ternyata sorry. Ini yang kita masukin bukan 1 ya, melainkan 0 ya, bukan 1 jadi. 0 kuadrat tambah 0 tambah 1 dikali akar 0 tambah 1 per 3 dikali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 1 dikali akar 5 kurang 0. Lebih besar sama dengan 0. Betul ya? Oke, berarti nomor 2 kita bisa pakai. Yang ketiga, 1/3 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 1. Kita pilih X-nya adalah berapa nih? 1/3 itu 0,3 ya. Berarti kita pakai setengah. Nah, sekarang setengah di sini masih bisa kita pakai, di sini masih kita bisa, di sini pun juga nggak ada masalah ya. Yang penting kan nggak boleh 1/3, nggak boleh 1, nggak boleh 5. Berarti selain itu juga boleh. Berarti ada masalah di sini lagi nih. Nah, berarti ini tinggal kita masukin setengah kuadrat, 1/4 aja langsung ya. 1/4 ditambah setengah tambah 1 dikali akar setengah tambah 1 per 3 kali 1/4 dikurang 4 kali 1/4 ditambah 1 dikali akar 5 kurang 1/2. Gitu ya, ini sorry 1/2 ya. Nah, ternyata kalau kita hitung ya, kalau ini kita masukin ini kan 1/2 ya. Apakah lebih besar sama dengan 0? Salah. Karena apa? Ada yang negatif nih hasilnya kalau kita hitung. 3/4 dikurang 2 ditambah 1. Ya kan? Berarti min 2 tambah 1 aja min 1. Min 1 ditambah 0, pasti minus. Makanya nggak mungkin ya. Oke, kemudian untuk wilayah nomor 4. 1 lebih kecil X lebih kecil 5. X sama dengan 4 misalkan kita masukkan. Ini boleh, ini nggak ada masalah. Berarti yang ada masalah di atasnya aja. Berarti 4 kuadrat. Langsung aja kita masukinnya adalah 4 kuadrat. Langsung aja 16 ya. 16 tambah 4 tambah 1 dikali akar 5 per 3 kali 4 pangkat 2 berarti 16 kali 3 48 ya. Dikurang 16 tambah 1 dikali akar 5 kurang 4 1. Lebih besar sama dengan 0? Betul. Ya. Karena emang hasilnya positif kan? Oke. Yang kelima, X lebih besar daripada 5. Kita pilih X sama dengan 6. Ini tidak memenuhi di persamaan yang kedua. Kenapa? Kalau kita masukin di sini hasilnya negatif.
emang ada akar negatif? Tentu tidak ya. Jadi di rata-rata pasti rata-rata masalah di sini. Karena lebih besar sama dengan. Kalau ini nggak boleh sama dengan aja ya. Jadi ada min 1 sampai 3. Jadi jawabannya tuh wilayahnya sini sampai sini. Berarti 1, 2 untuk di wilayah 4. Untuk wilayah 2 ini untuk nilai X-nya banyak bilangan bulat ya. Be careful. Bilangan bulat. Berarti untuk di wilayah kedua min 1 masih bisa kita pakai. Terus 0. Ya. Di wilayah nomor 2 itu jawabannya min 1 sama 0 aja X-nya. Kemudian untuk di wilayah nomor 4 adalah 2, 3, dan 4. Berarti jawabannya ada berapa? Ada 5 ya. Oke, jawabannya ada 5. Ada min 1, 0, 2, 3, sama 4 gitu ya. Oke. Nah, kalau ditanya nomor 5, apakah ada cara lebih mudahnya? Ada. Tapi dengan syarat kalian harus benar-benar udah ngerti ya, beberapa harus udah ngerti kalau misalnya langsung pakai pertidaksamaan. Ya, jadi sebenarnya cara nomor 5 ini karena untuk yang kalau misalnya mungkin nggak mau ribetnya gimana? Contoh kayak misalnya nggak mau ribet mikirin arahnya kemana lah. Ya udah, yang penting dapat nilai X-nya berapa, nanti tinggal kita cek benar apa salah gitu ya. Oke, untuk nomor 5 kalau mau versi 2-nya langsung ya. Oke, nomor 5 kita versi 2-nya begini. Nomor 5 versi 2-nya kita tetap biasa. Nah, X kuadrat tambah X tambah 1 dikalikan dengan akar X plus 1 per 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 di sini untuk yang lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kan lebih besar sama dengan 0. Berarti jadi gini, ada beberapa teori atau beberapa perhitungan yang harus di-include-kan gitu ya, harus dimasukkan. Nah, jadi gini. Sekarang saya menanya, kalau misalkan untuk lebih besar sama dengan 0 ini kan berarti hasilnya positif ya. Hasilnya kan positif. Dimana kalau hasilnya positif itu ini pembagian bisa antara 2. Minus dibagi minus atau plus dibagi plus. Jadi kalau misalnya dia yang di atas minus pasti bawahnya harus minus. Kalau di atasnya plus, bawahnya harus plus. Berarti ada dua macam dong. Nah, tapi cek dulu. Sekarang yang di atasnya dulu. Dari pertama. Nah, dari yang pertama sebenarnya kita udah tahu bahwa di sini hasilnya positif. Dan di sini hasilnya positif kan. Karena nggak ada akar hasilnya negatif. Oke. Nah, berarti supaya di sini hasilnya positif, supaya hasilnya positif juga di atasnya kan nggak atau mungkin negatif kan bisa aja ya, kan negatif. Bisa aja ini negatif ya udah bagus. Tapi sebelum itu kita cek dulu untuk si X kuadrat tambah X tambah 1 ini hasilnya kayak gimana. Nah, ternyata kalau berdasarkan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat itu ternyata kita punya informasi bahwa koefisien X kuadratnya itu sama dengan 1. Berarti karena lebih besar 0 ya, karena lebih besar 0, 1 itu lebih besar daripada 0, maka terbuka ke atas. Kemudian untuk diskriminan, ternyata pasti ini kan kita sebelumnya tadi udah cek ya. Ternyata diskriminannya itu jawabannya adalah min 3. Nah, di mana min 3 itu kan lebih kecil daripada 0 ya. Nah, sehingga kalau ini D-nya lebih kecil 0, tidak berarti kalau kita bisa bilang ini tidak memotong sumbu X. Nah, tidak memotong sumbu X. Berarti kesimpulannya adalah selalu berada di atas sumbu X. Berarti ini adalah bahasa lainnya adalah selalu positif. Ya. Jadi di sini udah ketahuan nih, ternyata di sini hasilnya positif.
Nah, berarti kalau misalnya positif kali positif, atasnya positif, berarti kita pakai yang ini, ya. Kita pakai yang ini. Jangan pakai yang ini, karena nggak mungkin, ya. Oke, berarti yang harus kita cari adalah di sini harus positif. Oke, ya udah, berarti kalau untuk karena di sini tidak ada memotong sumber X alias tidak ada penyelesaian, berarti untuk X yang di X kuadrat tambah X tambah 1 ini no problem, ya kan? Nah, berarti yang kita pedulikan hanya yang ini aja. 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan besar sama dengan 0. Kemudian, biasa. Kayak tadi, berarti ini kita kalikan dengan 3. Ini hasilnya 3 sama 1 ya. 3 sama 1, min 3 min 1. Jadinya 1/3 dikali 3x dikurang 3 dikali 3x kurang 1 lebih besar sama dengan 0, berarti x kurang 1 dikali 3x kurang 1 sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini buka lagi materi tentang pertidasamaan kuadrat. Nah, kalau ada kayak gini, kalau lebih besar sama dengan 0, ya, berarti jawabannya itu adalah atau apa? Di sini kan kita dapat di sini x-nya 1/3 ya. Dan ini x-nya sama dengan 1. Berarti x-nya lebih kecil sama dengan 1/3 atau x-nya lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Jadi lebih besar daripada yang paling gede dan lebih kecil daripada yang paling kecil. Itu kalau lebih besar sama dengan. Karena ini hasilnya bisa aja sebenarnya ini kan ini negatif, ini positif, ini sama-sama positif ya. Sama-sama positif atau sama-sama negatif sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau sama-sama negatif gak semuanya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau nggak ribet ya kayak tadi pakai garis bilangan. Ini kalau dipakai garis bilangan pun bakal sama hasilnya ya. Nah, kalau kita pakai garis bilangan dari sini tuh ini ada 1/3 ya karena sama dengan boleh. Ini 1/3 sama ini 1. Ini kalau kita masukin misalkan di sini wilayah 1, 2, 3. 1 ini kan X lebih kecil sama dengan 1/3 katanya. Kita pilih X-nya adalah 0. Masukin 0. Ke sini boleh, ke sini boleh. Lebih enakan ke sini, ya kan? 0 dikurang 0 tambah 1 lebih besar 0. Betul. Kalau di sini kita masukin setengah. Kita masukin 3 dikali 1/4 dikurang 4 kali setengah ditambah 1. Hasilnya bukan lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 0. Ya kan? Kalau kalian masukin untuk yang kedua ini 1/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. X-nya kita pakai setengah. Kemudian yang ketiga, X lebih besar sama dengan 1. Kita pilih X-nya sama dengan 2. Dicek ternyata betul. Nah, ternyata benar kan? Ini atau ini. Gitu ya. Oke. Nah, berarti X lebih kecil sama dengan 1/3 atau X lebih besar sama dengan 1. Jadi gitu, kalau mau pakai teori ya, lebih besar sama dengan tuh pasti atau. Oke, kemudian apakah ini doang kelar? No, masih ada lagi, yaitu apa? Jangan lupa, syarat tambahan. Syarat tambahannya ada apa? Akar. Ya. Syarat akarnya adalah yang pertama, X tambah 1 berarti ini harus X tambah 1 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan min 1. Kemudian yang kedua adalah akar 5 dikurang X. Berarti ini 5 dikurang X lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih kecil sama dengan 5. Ya. Atau didapat dari gini. Min X lebih besar sama dengan min 5. Berarti X lebih kecil sama dengan 5. Karena dibagi negatif ya. Nah, lebih kecil sama dengan 5. Tapi be careful. Karena berhubung. Oke, nanti aja ya. Ini untuk syarat akar. Kemudian yang kedua apa? Syarat penyebut pecahan. Ya. Syarat penyebut pecahan. Penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Yang mana? 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1, ya kan? Sama 5 kurang x. Nah, karena kalau dikali nggak boleh sama dengan 0 ya.
Ya udah, di sini ketemu nih, kan X-nya udah ketemu ya. Jadi di sini kita nggak boleh sama dengan 1 dan X tidak boleh sama dengan 1/3. Kemudian yang kedua adalah akar 5X ini juga nggak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 5. Ya udah, dari mereka ini kita bikin garis bilangannya di sini, kesimpulan ya. Kesimpulan, kita bikin garis diagramnya, ada garis bilangannya, ada 1/3, ada 1, ya, ada -1 ya, ada -1 enggak? Oke, ada -1 ya, -1 berarti pertama -1 dulu, ada -1, kemudian 1/3, kemudian 1, baru 5. Nah, sekarang -1 itu boleh sama dengan, berarti bulat, ada isinya. 1/3 ada yang boleh, ada yang enggak. Kita pilihnya enggak boleh aja, biar cari aman. 1 ini juga sama, ada yang boleh, ada yang enggak, cari aman juga. 5 enggak boleh, ada yang boleh, ada yang enggak, kita enggak boleh pakai sama dengan. Yang 1 ini arahnya ke kanan seperti ini ya, kalau kita bikinan tadi begini ya. Set. Kemudian dari yang warna ungu ya, X tambah 1 ini adalah lebih besar sama dengan -1. Kemudian ini X lebih kecil sama dengan 5. Nah, terus wilayah yang kita pakai yang mana? Nah, wilayah yang kita pakai adalah yang berpotongan. Berarti yang kita pakai berpotongan itu adalah wilayah yang sini dengan yang sini, kemudian yang di sini dengan yang di sini. Jadi jawabannya adalah, ya betul, -1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 1/3, atau 1 lebih kecil X lebih kecil daripada 5. Ya udah, sama, lanjutin kayak tadi. Kalau ini berarti jawabannya dengan seperti ini, maka nilai X yang memenuhi adalah 0, -1, 0, 2, 3, 4. Jadi jawabannya sebanyak 5 bilangan bulat. Oke. Jadi gitu. Ternyata sama-sama ribet juga ya. Cuma bedanya apa? Kalau di sini sebenarnya untung kerjanya gak panjang sebenarnya. Kenapa ini panjang? Karena kita tulis cara-cara seperti ini, yang dimana sebenarnya kalau emang kalian udah menguasai, sebenarnya kalau kalian udah menguasain, coret-coretnya itu seperlunya aja. Jadi kayak misalnya nih, kayak syarat akar, kalian nggak usah tulis syarat akar, kalian langsung masukin ini, kalian langsung boleh tulis ini aja juga nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa tanpa tulis awalannya kayak gini, nggak wajib. Jadi kalau mau cepat, ya tulis yang diperlukan saja. Sisa-sisa yang nggak perlu, di mana? Kerjain di sini, di dalam kepala, ya. Jadi biar lebih cepat lagi. Cuman kalau nggak bisa ya pasti bakal kerjanya lama. Coba aja, misalnya orang yang hafal perkalian dengan yang tidak hafal perkalian, ya itu. Nggak hafal perkalian, walaupun misalnya bisa ngitung perkalian, beda ya, hafal itu belum tentu bisa. Misalnya bisa itu belum tentu hafal, tapi kalau hafal itu udah pasti bisa. Kalau misalnya bisa itu belum tentu hafal ya, contohnya ngitung perkalian itu kan pertambahan berulang, gitu, ya. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 6. Nah, ke nomor 6. Nomor 6 itu diketahui bahwa A-nya 1, 2 matriks sekian, dan B-nya adalah matriks sekian. A tambah TB itu adalah matriks singular, di mana matriks singular itu adalah matriks dengan determinan 0 ya. Matriks yang determinannya sama dengan 0. Oke, berarti A, kalau kita bisa bilang ini determinan dari A tambah TB itu pasti sama dengan 0. Berarti yang harus kita cari adalah A tambah TB-nya itu berapa sih? Gitu ya. Ya udah. 1, 2, 2, 1 ditambah T kali min 1, 2, 1, 1 berarti sama dengan 1, 2, 2, 1 ditambah min T ya, ditambah min T 2T, ini T, ini T.
Jadinya 1 dikurang T, kemudian ini 2 tambah T, 2 ditambah 2T, dan 1 ditambah T. Itulah matriks A tambah TB-nya ya. Ya udah, kita langsung kita masukkan ke dalam determinan. Ya udah, determinan itu jangan lupa bahwa ini itu adalah plus ya. Dan ini adalah minus. Ya udah, kalau dikali untuk yang plus yang itu berarti hasilnya adalah 1 kurang T kuadrat ya. Langsung aja ya. 1 kurang T ini kan jadinya berarti 1 kurang T dikali 1 tambah T. Jadinya 1 kurang T kuadrat. Ya. Jadi 1 kurang T kuadrat. Itu untuk yang sebelah kanannya. Yang sebelah kirinya 2 tambah 2T dikali 2 tambah T itu hasilnya adalah T kuadrat, hasilnya adalah 2T kuadrat ya tambah 6T tambah 4. Sehingga ini kita kurang 2T kuadrat tambah 6T plus 4 harus sama dengan 0. Sehingga jadinya ini min 3T kuadrat min 6T 1 dikurang 4 min 3 sama dengan 0. Kita kalikan dengan min sepertiga atau bagi min 3 boleh. Jadinya T kuadrat tambah 2T tambah 1 sama dengan 0. Ya udah, berarti kan dikali hasilnya 1, kalau ditambahin hasilnya 2. Ya, betul. 1 sama 1 sama dengan 0. Berarti sebenarnya T-nya itu sama dengan min 1 aja cukup. Karena berhubung akarnya kembar kan, T sama 1 sama dengan 0, berarti T sama dengan min 1. Ya udah, karena T-nya ketemu min 1, yang diminta adalah T kuadrat tambah 3T tambah 2 sama dengan min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 tambah 2. Jadinya 1 dikurang 3 tambah 2, jawabannya adalah telur ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang A. Oke. Ya dah, kita lanjut ya. Bakal ke next video untuk nomor 7. Oke.